berjumpa kembali di tempat ini di minggu pertama bulan baru, bulan Mei. Kiranya bulan yang baru ini akan menjadi bulan penuh berkat bagi kita semua, diberikan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan selalu daripada Tuhan. Amin. Saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita, pikiran kita, supaya berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita boleh kita terima sepenuhnya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Yesus yang nomor satu, yang terutama dalam hidup kita. Kasih tas kanan kiri Bapak Ibu, dan kita mau bersemangat dalam memuji Tuhan. Kita akan bergerak bagi Tuhan, memuji bagi Tuhan. lagu sekolah minggu sebenarnya. Tapi karena liriknya bagus, saya suka mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus tetap yang nomor satu dalam hidup kita. Kalau kita menjadikan Dia nomor satu, Tuhan akan menjadikan kita juga nomor satu di dunia. Itu kata pujian tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak waktu yang kita bisa berikan kepada Tuhan, hendaknya kita bukan memberikan yang sisa, tetapi yang terbaik. Seperti Maria, dia memberikan bagiannya yang terbaik dengan duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Dia berfirman, berkata, dan mengajarkan kepada dia tentang jalan-jalan Tuhan, tentang kebenaran. Dan Tuhan mengubahkan Maria menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah kita mau mengikuti jejaknya Maria pada hari ini, pagi ini? Kita mau memberikan waktu kita yang terbaik untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti,
Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ya jemaat Tuhan, katakan kasih Allah. Kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih Seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Katakan kembali kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah bersyukur Tuhan buat kelimpahan berkat kasih karunia-Mu. Kami boleh menikmati
puji-pujian kami, di mana Engkau boleh hadir dan bersemayam atas setiap pujian umat-Mu pada pagi hari ini. Dalam Roh-Mu yang kudus Tuhan, akan terus menaungi kami, ya kami boleh menikmati kehadiran Tuhan sampai pada akhir ibadah ini, di mana kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan memakai hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan sucikan, dan biarlah Engkau berbicara, berkata-kata melalui hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyalurkan kebenaran-Mu, buat setiap kami boleh diajar dan menjadi mengerti akan kehendak rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk. Pak Jo masih mau muji lagi? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Haleluya, haleluya. Minggu pertama di bulan yang keempat, saudara, di tahun yang baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baru saja kita melewati sukacita bersama saudara-saudara kita yang lain di luar sana, ya, selama liburan, selama lebaran kita bersama dengan mereka, ya. Mereka menikmati kegembiraan bersama dengan keluarganya. Mereka menikmati kegembiraan dalam kehidupannya. Mereka menikmati sukacita dalam kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan harus lebih bersukacita lagi dalam hidupnya. Amin. Nah, Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa jauh kita mengikut Tuhan hari ini, ya, seberapa sering Tuhan menolong kita. Kalau ada lagu berkali-kali Tuhan menolong kita, apakah kita menyadari bahwa berkali-kali Tuhan juga menolong kita? Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang tidak paham dengan hidupnya, sehingga ia tidak merasa memiliki kepuasan dalam kehidupannya. Selalu ada yang kurang, ya. Selalu ada yang kurang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau boleh merenungkan kehidupan kita, adakah kita hidup ini sampai detik ini merasa bahwa kita telah berkecukupan, ya? Atau sampai detik ini kita berkata bahwa ya selalu kurang? Berkat yang kemarin kita rasa belum cukup. Berkat hari ini kita rasa belum cukup. Berkat hari besok, wah nggak jelas, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa berkata bahwa sudah berkali-kali Tuhan menolongku, dan hari ini saya percaya Tuhan pasti menolong hari ini, dan besok saya percaya Tuhan menolong. Makanya yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita dan hati kita, iman percaya kita kepada Tuhan adalah Tuhan selalu menolong. Apapun yang terjadi Tuhan selalu menolong, ya. Makanya Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak saudara bercermin. Adakah yang hari ini datang ke gereja ini tidak bercermin? Ada? Pastikan hari ini semuanya ketika kita ada di tempat ini kita sudah bercermin tadi pagi. Iskia tadi bercermin?
Ya. Us. Gitu kan? Apalagi kalau yang pakai merah-merah di bibir, merah di bibir, ya kan? Kalau nggak bercermin bisa melenceng jauh ke atas. Ya. Apalagi yang pakai spidol di alis, ya, yang itu kayaknya senyum-senyum itu. Ya. Kalau nggak ada cermin, ya, dia takut gambar alisnya itu jentar ke atas atau jentar ke bawah. Ya, melintang ke atas atau melintang ke bawah, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah kita bercermin, ya, setelah kita berkaca, bercermin, seringkali ketika kita meninggalkan cermin ini, apakah kita masih ingat wajah kita? Masih ingat wajah kita? Apakah perform kita itu hari ini meyakinkan? Apakah rambut saya sudah saya sisir? Apakah baju saya sudah dikancingkan semua? Ya kan? Seringkali kita lupa, ya. Kancing sudah semua, tapi seleting enggak. Ya, Pak. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang lupa bercermin tentang kehidupannya sehari-hari, sehingga ia hanya selalu memakai kaca spion. Kalau kaca cermin itu untuk dirinya sendiri, ya kan? Tapi kalau kaca spion itu untuk orang lain, ya. Atau kaca spionnya yang dibalik ke depan, karena itu sudah muter itu, sudah kendu. Jadi ketika nggak bisa dipastikan kena angin, ya, dia terkeplek. Akhirnya apa? Diputar balik ke depan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak kali, sering kali orang Kristen itu lupa untuk bercermin tentang kehidupannya, bagaimana Tuhan sudah menolongnya sesering mungkin, bahkan tanpa sedetik pun. Harusnya kalau mau sadar, kehidupan kita itu selalu ditolong oleh Tuhan. Harusnya kita selalu bisa bersyukur, Bapak Ibu. Semalam, ya, saya hampir-hampir tidak bisa merasakan kenikmatan dalam menikmati hidup dan tubuh ini. Kenapa? Ya, tiba-tiba sore hari perut saya kejang, ya, perut saya kejang. Jadi ya, keras, kejang. Nah, biasanya kalau perut kejang itu ada sesuatu yang tersumbat di dalam perutnya. Artinya kembung, ada angin yang terjebak di dalam rongga-rongga di pencernaannya, tidak bisa keluar. Kalau saya keluarkan, saya takut noni mabuk. Ya, kalau di dalam mobil, ya kan, kita mengeluarkan bunyi yang berbau, berbahaya, apalagi ada AC-nya. Ya kan? Saya menahan dari siang, ya kan? Berapa jam itu pengen dikeluarkan, malu, ya kan? Walaupun sudah biasa, tapi malu juga, saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Pastilah, ya, rasanya nggak enak, ya, ngadalin orang lain, ya. Kita puas, lega, sementara yang di sebelah kita, belakang kita tersiksa, saudara. Ya, saya menahan itu, ya. Gak bisa kencing, gak bisa BAB, gak bisa buang angin. Gimana rasanya? Wow, keren gitu kan. Nah, saudaraku yang pertama, saya ke Tuhan. Tuhan, apakah nasib saya sampai hari ini aja? Ya, wah, kolik ini. Gak bisa BAB, gak bisa buang angin, gak bisa, ya, buang air kecil, gak bisa, sakit, kejang, ya kan? Pertolongan pertama istri saya yang menangani, ya.
Nah, dia ketakutan kalau saya pergi. Gak gitu kali ya. Nah, dikasih minum, dikasih obat, oh enggak. Dikasih minum air hangat, yang pertama. Terus dikasih apa, butiran-butiran kayak selasih itu, nggak tahu apa namanya. Ya itulah. Setelah itu dikompres air panas. Setelah itu saya mandi. Setelah itu udah nggak ingat lagi sampai pagi. Wah, kirain nggak bangun-bangun saya ini. Ya, bangun-bangun pagi, wah, sudah kerasa enak. Tapi sampai saat ini masih belum banyak yang terbuang, sudah. Pesan moralnya apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apa yang semua kita masukkan, kita terima, kalau tidak ada saluran pembuangannya, akan jadi apa? Penyakit. Hati-hati. Yang sayang ya, makan enak-enak, bayar mahal-mahal mau dibuang gitu kan. Ya, biar bertahan aja di dalam. Hati-hati, itu bikin penyakit, Bapak Ibu. Nah, Saudara, di situ saya belajar kembali ketika merenungkan firman Tuhan, saya bercermin berkaca bahwa Tuhan baik. Tuhan selalu menolong. Kalau enggak hari ini Bapak Ibu sudah penghiburan. Loh iya. Ada enggak yang pernah merasakan kalau bangun pagi perutnya itu begah, tambah besar, keras gitu kan. Kan itu nahan kencing, nahan buang air kecil, ya. Nah, ketika saya bangun pagi tadi, terlalu pagi, jam 3, wah, lupa, ini udah hari Minggu ya. Wah, saya pencet perut saya, oh sudah nggak keras lagi, ya kan? Tapi kok nggak mules-mules ya? Padahal yang saya paling harapkan ketika pagi hari, ketika saya merasa nggak enak rasa perut saya mengharapkan itu mules-mules, Bapak Ibu. Biasanya baru selesai kalau kita nongkrong, wow, pegar, ya. Nah, di situ kita selalu bisa bercermin, oh Tuhan selalu menolong saya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat ini dan lihatlah, ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ya, mendengar firman saja, saudara hanya membaca firman saja, ya kan? Saudara hanya paham firman saja, saudara hanya mengerti firman saja, ya, dan tidak melakukannya, hanya dipahami saja, hanya dimengerti saja, hanya dibahas saja, ya, hanya disimpan saja, ya. Kalau tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya, ya, yang sebenarnya di depan cermin. Hanya bercermin saja, tanpa ada tindakan apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah akan ada perubahan dalam kehidupan kita? Tentunya tidak. Kalau kita hanya bercermin saja tanpa melakukan satu tindakan, maka tidak akan terjadi perubahan. Ya, wah, rambut saya sudah jelepret misalnya. Kalau tanpa ada tindakan, tidak mengambil sisir atau tidak bercukur, maka yang terjadi adalah sama aja, hanya sekedar
bercermin, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di situ saudaraku letaknya, apakah kita bisa bercermin tentang hidup kita bahwa Tuhan itu selalu menolong kita sehingga kita bisa berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Jangan sampai di situ baiknya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain apa? Puji dan sembah Kau. Seringkali sampai puji ya. Kau baik Tuhan. Menyembahnya itu bukan hanya angkat tangan Bapak Ibu. Penyembahan itu adalah suatu tindakan kita yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerja itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata abad. Abad itu punya pengertian adalah penyembahan. Jadi melakukan sesuatu. Makanya sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, tidak ada actionnya, dia tidak melakukan penyembahan kepada Tuhan. Saudara. Nah, ibu bapakku, kayaknya lagi karena papa. Ya, orang yang senang bercermin, pasti dia akan paham sisi-sisi gelap kehidupannya. Oh, kalau saya bercermin seperti ini, posisinya angle-nya bagus, ya Daya, sini. Tapi kalau yang dari sebelah depan, wah, terlalu makmur kalau dari depan. Makanya banyak orang itu angle-nya diambil dari samping, saudara. Supaya apa? Ya itu memanipulasi publik, penglihatan dengan fakta tidak sama. Tapi itu sudah bagus untuk mengambil sebuah gambar yang apa? Fotogenik ya, Daya. Oh iya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan bercermin, salah satu hal yang bisa kita merespon ya dengan melakukan, ya mendengar firman dan melakukan, itu adalah yang dinamakan pertobatan. Kristen tanpa pertobatan, dia hanya bikin panas bangku di gereja. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang tidak suka dengan kalimat ini. Kristen tanpa pertobatan, ya seringkali hanya membuat panas bangku di gereja. Karena apa? Ya, tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupannya. Dan ada sebuah kalimat yang muncul hari-hari ini, bahwa ada banyak orang Kristen itu yang tersesat bukan di luar sana, tapi tersesat di dalam gedung gereja. Kira-kira ada nggak orang yang tersesat di dalam gereja? Bagaimana? Bunyi ayat yang berkata, selamatkanlah domba yang tersesat. Sekarang ini ada nggak orang yang dikatakan domba tersesat? Ada nggak? Isinya ada nggak? Orang Kristen yang terhilang, orang Kristen yang tersesat ada. Seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ada domba yang terhilang. Kalau hari-hari ini masing-masing domba pegang Android enggak? Halo? Ada Google Map enggak? Ya. Kira-kira ada enggak orang Kristen yang tersesat di luar sana? Kalau dia punya Google Map. Gampang kan? Klik Google Map, tahu jalan arah pulang. Tapi yang terjadi hari-hari ini adalah orang Kristen yang tersesat di dalam gereja. Kenapa? Karena kekristenannya selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami perubahan.
lagi happening. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton di sosial media tentang live-nya Bro Ruben, Bapak Ibu klik ya, Ruben Live, Ruben Ubasia Live. Yang terjadi komentarnya apa? Netizen? Yudas, 30 keping uang perak, ya, keping perak, Yudas. Sudah trending topik berapa hari? Lagi happening, lokot. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Yudas? Kalau Bapak Ibu nonton film The Last Supper, Super apa Supper? Oh, The Last Supper ya. Maklum. Di situ tokoh yang paling menarik dan durasinya panjang. Yang pertama adalah tokoh Petrus, karena diambil dari sisi Petrus, murid yang murid yang luar biasa, ngomongnya ceplas-ceplos, ya. Tapi ketika diperhadapkan dengan kenyataan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu Tuhan. Ayo, pokoknya aku selalu ikut Engkau Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika terjadi penderitaan, kesusahan, aku gak kenal dia, aku gak kenal Yesus. Ya, itu bahkan sampai dia bawa senjata motong telinga kepala. Motong telinga siapa? Malkus, ya, pengawalnya orang Romawi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang Yesus lakukan, pengawalnya imam besar. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus? Sarungkan pedangmu, ya, diampuni sama Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus menderita, ada nggak yang mau ikut menderita bersama Yesus? Murid-murid pada waktu itu ada? Semuanya melarikan diri, bukan? Jadi ikut Yesus itu enak atau enggak? Dari 11 murid plus 1 Yudas, ya, kalau jelas Yudas matinya apa? Bunuh diri kan? Karena gara-gara 30 keping perak. Ciuman Yudas membuahkan kematian dalam kehidupannya, ya. Tapi 11 murid Yesus ketika menjadi pengikut Yesus, yang benar-benar mengikut Yesus, memberitakan kebenaran, apakah mereka matinya itu normal? Tidak. Ada yang mati yang sama disalibkan, bahkan disalibkan terbalik, ya kan? Murid-murid Yesus, kalau orang dunia bilang gagal menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Dia matinya menderita. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini tidak mau menderita, tidak tahan menderita, ya. Makanya apa yang terjadi? Demi sarang hiu itu, ya, jangan tukar Yesus, ya. Lagi ngetren, lagi hebat, ya. Jangan jual Yesus. Saudaraku yang dikatakan, kalau kita mau bercermin, ya, Tuhan itu sudah baik. Dengan apakah ku balas Tuhan? Ya, dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Apakah kita inginnya pengen diberkati saja sama Tuhan, dimanja-manja sama Tuhan, diangkat-angkat sama Tuhan, disanjung-sanjung sama Tuhan, ya kan?
Susah dikit maki-maki Tuhan, gimana? Susah dikit udah males, ya kan? Nah, gimana? Cermin yang kita pakai tadi, apakah cermin buram, cermin rusak, cermin pecah? Ya. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih, salah satu jalan terbaik adalah pertobatan. Ini kalimat atau kata yang paling tidak disukai orang Kristen zaman sekarang. Kalau dibilang bertobat, marah dia. Ya, tanpa cermin kita tidak tahu rupa wajah kita sendiri. Ya, tanpa kebenaran firman Tuhan kita tidak sadar siapa kita. Siapa kita? Ya, halo, siapa kita? Ya. Loh, kalau di penonton sepak bola langsung jawab ya, siapa kita? Ya. Tapi ketika merespon kebenaran firman Tuhan, siapa kita? Menambah, ya kan? Tapi kalau siapa kita? Ya. Antusias sampai Bapak Ibu ketika nonton bola di alun-alun hari terakhir kemarin, itu sampai Jalan Baru. Parkir kendaraannya, gak bisa macet, gak bisa lewat kendaraannya, macet, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ begitu antusiasnya, ya, hanya melihat kotak ukuran berapa itu, Videotron itu, ya. Mereka begitu antusiasnya nonton idolanya, begitu antusiasnya nonton bola, begitu girangnya ketika melihat pemain yang didukung itu menang. Wah, komentarnya bagus. Tapi begitu ada kesalahan langsung teriak, ya kan? Gol. Bukan gol. Apa sih? Gol, gitu kan? Itu sangat semangatnya, saudaraku. Ya. Itu di alun-alun mereka begitu gegap gempita, tapi di dalam rumah ibadah kok nggak antusias? Kan aneh, aneh. Ya. Setelah itu di sana, setelah selesai, apa yang terjadi? Ya, apa kehidupan kita berubah? Ada. Nah, saudara, inilah perlunya cermin, saudara. Satu hal yang paling membuat kita bisa berubah adalah pertobatan. Mendengar firman Tuhan dan melakukan pertobatan. Katakan pertobatan. Pertobatan itu artinya perputaran arah. Perputaran arah itu berbalik arah 180 derajat. Jangan berbalik arah 360. Kalau 360 muter balik, tetap pada posisi sama. Harus berlawanan 180 derajat. Itu namanya pertobatan. Yang tadinya malah jadi rajin. Ya mungkin malasnya berkurang 50%. Berarti kalau ke sini perputarannya baru ke sini, saudaraku. Belum sampai balik ke sana. Ya. Nah, pertobatan itu penting, ya. Karena dengan bertobat kita bisa mengalami perubahan. Bagaimana supaya kita mengalami perubahan? Perlunya cermin. Cermin itu adalah firman Tuhan, Alkitab kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya? Tuhan itu sudah murah hati. Amin. Coba kalau Tuhan melit, ya ampun. Coba kalau Tuhan melit, apa jadinya? Ya, kita hanya mendapatkan upah berdasarkan apa yang kita kerjakan. Karena orang yang bekerja layak mendapatkan upah, patut mendapat upah. Berarti hanya itu yang akan kita terima. Ya kan? Ya, apa yang kamu kerjakan itu yang kamu dapatkan. Kalau Tuhan pelit, karena Tuhan murah hati, ya,
Apa yang kita dapatkan seringkali lebih daripada apa yang tidak kita kerjakan. Bahkan kadang kita tidak mengerjakan apa-apa, kita menerima sesuatu. Itu kasih karunia, kemurahan Tuhan, ya, kesabarannya, ya, kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau Tuhan sudah murah hati, kenapa kita nggak bertobat? Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa di sini yang tidak pernah punya masa lalu yang kelam? Adakah di sini dari sejak kecil sudah menjadi orang yang paling soleh, saleh, orang paling baik sedunia? Ya, tidak ada orang yang mulus kehidupannya, punya masa lalu gelap. Ya, kalau boleh dibilang punya masa lalu, ya tahulah apa namanya, belangnya. Ya, dulu kayak apa nanda, ya enggak ya? Ya, dulu kayak apa Iskil, dulu kayak apa saya, ya kan? Bukan orang baik-baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nggak tahu kalau sudah lahir langsung baik, nggak pernah bohong sama sekali. Ada nggak bohong? Ya, sampai hari ini pun kita masih suka bohong. Makanya kita perlu cermin supaya kita sadar, ya. Berkali-kali Tuhan menahan kesabarannya supaya apa? Menuntun kita kepada sebuah pertobatan. Amin. Nah, seringkali sini saudara, ya, Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Maksudnya apa kira-kira? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Senang gak dengan firman Tuhan ini? Senang guys? Tapi setelah koma senang gak? Ya, kebajikan dan kemurahan Tuhan, ya kan, akan mengikuti aku. Ayat ini yes banget. Tapi ketika koma dilanjutkan, seumur hidup aku, ya, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini dicoret saudara ya. Banyak orang Kristen yang mencoret ayat ini, ya. Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coret. Yang disukai hanya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Amin. Yes. Berarti Tuhan akan memberkati aku, Tuhan akan menolong aku, Tuhan akan menuntun aku. Tapi setelah koma masih yes enggak? Apa sih maksudnya? Seumur hidupku aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apakah akan di gereja aja? Gimana Is? Menurutmu gimana Is? Seumur hidup aku, na 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 na. Maksudnya apa Is? Masih bingung juga? Saudara yang dikasih Tuhan, kita senang diberkati Tuhan, tapi kita nggak senang beribadah. Paham ya? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, tapi aku nggak mau diatur. Paham ya? Jadi seumur hidup kita, ya, akan diam dalam rumah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ingat bahwa kamu adalah bait Allah. Kalau bait Allah itu artinya ada roh Allah, ada Tuhan
hadir dalam kehidupan kita, apakah kita menyesuaikan kehidupan kita dengan kemauan Tuhan dipimpin oleh Roh tadi, atau kita keluar jalur, keluar dari zona area yang Tuhan mau. Seumur hidup aku. Nah ini tidak gampang soalnya. Tapi ayat 1 begitu gemar sekali ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin ya Tuhan, gitu kan. Amin. Tapi giliran seumur hidup kita, apakah kita mau menyenangkan Tuhan? Apa bukti kita menyenangkan Tuhan? Apakah kita gemar beribadah? Apakah kita senang beribadah? Atau kita suka-suka di kita aja? Kalau mau ya jalan, kalau nggak mau ya enggak gitu. Tapi berkatnya mau. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Tuhan berkati aku. Kira-kira itu bakal terjadi enggak? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu sesuatu yang mutlak dalam kehidupan kita supaya terjadi perubahan. Ya. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Siapa yang mempunyai hikmat? Ya. Hikmat itu datang dari kebenaran firman Tuhan, bukan menurut aku. Bukan itu hikmat. Tapi hikmat itu menurut firman Tuhan adalah iya. Itu hikmat. Tapi kalau menurut aku, itu bukan hikmat. Nah terus bagaimana cara membedakan itu hikmat dan menurut pendapat kita? Saudara yang ini, gampang. Apakah pendapat kita itu selalu bisa dipegang seumur hidup? Ya, apakah selalu menyenangkan Tuhan? Ya. Nah, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Berarti kembali kita bercermin lagi, memperhatikan kemurahan Tuhan. Ya. Kemurahan-Mu. Pak, jelas ya? Iya tenang gak Pak? Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku kemurahan Tuhan itu cukup bagi kita, saudara. Amin. Karena berkat kemurahan Tuhan, kita hari ini hidup. Karena berkat kemurahan Tuhan, hari ini sehat. Amin. Walaupun ada pegel-pegelnya, ya kan? Ada capek-capeknya, tapi ketemu kemurahan Tuhan kita masih bisa ibadah. Itu kemurahan Tuhan.
Karena kemurahan Tuhan kita masih bisa makan apa yang kita mau. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, kesusahan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kuncinya pertobatan itu satu. Tadi satu, sekarang satu lagi. Ya, barang siapa yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia ini siapa? Tuhan. Hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi, ya, orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tidak beribadah. Yang Maha tahu itu hanya Tuhan. Ya, kalau pendeta yang Maha tahu itu artinya sotel. Ya, karena kita semua hidup dari kemurahan Tuhan. Ya, satu hal lagi. Satu. Mintalah pertolongan kepada Tuhan atas semua pekerjaanmu, dan engkau akan, katakan, berhasil. Kata berhasil itu identik yang saya mengerti dengan pemeliharaan Tuhan. Ya, apa yang kita kerjakan ketika Tuhan memelihara hidup kita, kita menikmati berkat kemurahan Tuhan. Ya mungkin kita tidak bisa paham akan semua hal yang kita hadapi Bapak Ibu. Karena dari pagi tadi saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Ya. Janjimu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Bu Cipto mau maju nyanyi sama saya. Bu Endang yang suka karaoke, maju. Ada mic kosong. Ketika kan nyampe ya Pak ya. Ketika ku hadapi Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup,
betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan mempedulikan kehidupan kita. Mungkin engkau sudah tidak punya siapa-siapa lagi di Purwokerto ini, di Banyumas ini, namun masih ada Tuhan yang menjadi penjagamu dan penolongmu. Mungkin engkau sudah pun tidak punya harapan lagi dengan apa yang bisa kau kerjakan, tapi engkau masih punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Dialah Bapa yang baik, yang peduli dan memelihara kehidupan. Dan hari ini kita mengingat, mau menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan yang rela datang ke dunia hanya untuk menolong kehidupanmu dan kehidupanku dari keterpurukan, dari keberdosaan, dari kesusahan, bahkan dari ketidakada harapan. Tuhan memberikan harapan yang baru. Tuhan Yesus, hari ini kami menikmati berkat perjamuan. Kami tahu pengorbananmu sungguh luar biasa dan dahsyat. Dan hari ini kami percaya mukjizatmu masih ada, pertolonganmu tersedia, bahkan berkat yang tidak lazim yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, Tuhan sediakan berlimpah-limpah. Hari ini kami menikmati perjamuan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bisa bangkit berdiri. karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum saya membaca penerimaan saya akan kebenaran firman Tuhan dari perjamuan hari ini, slide terakhir 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita mendengar firman, kita melakukannya, kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Hidup kita berubah di dalam Tuhan. Itu karena semua berkat kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari ini di awal bulan saya menerima Nehemia 8 ayat 11b. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.
Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ada perlindungan Tuhan, makanya kita bersukacita. Amin. 3 orang. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sukacita karena Tuhan yang melindungi kita. Amin. Yang kedua, ada Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kemuliaan. Angka 22 ayat 4. ada 3 poin bawah. Pertama apa? Kehormatan Kehormatan. Yang kedua, dan kehidupan. oh kamu kayaan. Kekayaan, Kekayaan. Yang ketiga, kehormatan, terus kehidupan. kehidupan, ya kan? Kalau dapat kehormatan, dapat kekayaan, baru bisa hidup. Rahasianya apa, Pak O? Setia. Hah? Setia. Di situ tadi loh, Amsal 4 tadi. Ini tadi. Kekayaan Ganjaran kerendahan hati akan takut akan Tuhan. dan takut akan Tuhan. Bonusnya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. baru hidup. Amin. Yang terakhir 3. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Yesaya 55 ayat 12a. Berangkatlah. Ya, ada damai, ya. Ada perlindungan, takkan kekurangan aku, dapat kehormatan, dapat kekayaan, baru hidup, terus pergi. Ya kan? Sukacita banget toh. Amin. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami kelemahan fisik, percaya Tuhan sanggup menolong dan menjamah tubuhmu sehingga kau menjadi orang yang sehat. Dalam berkat nama Yesus saya membacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau akan hal ini? Dalam berkat nama Yesus, makanlah. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi anggur yang sudah kita terima sebagai pelambang darah yang tercurah di kayu salib melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kau akan hal ini?
Dalam berkat nama Yesus, terimalah dan minumlah. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Berkat kemurahan-Mu kami akan menikmati dengan sukacita. Tanpa sedetik pun Engkau akan meninggalkan kami. Dan kami tahu Engkau memelihara dan menopang kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus baik dan peduli dengan hidupmu, katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita menerima berkat-Nya melalui firman Tuhan maupun Allah, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang kami terima sepanjang ibadah pagi hari ini, baik melalui puji-pujian, melalui firman-Mu yang mengingatkan kami akan firman Tuhan, dan saatnya juga kami telah menerima berkat dari perjamuan kudus. Tuhan, kiranya Engkau terus berkenan atas kehidupan kami dan memakai kami lebih lagi. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu yang memberi dengan sepenuh hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Shalom, selamat siang. Karena sudah lewat jam 11, sudah masuk siang ya Pak ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepanjang minggu ini ada yang berulang tahun. Bapak selamat. Saya menjemput Bapak Ibu dan saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk Bapak kita supaya semakin sehat dan hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Ada yang berulang tahun lagi? Ada? Mau? Setahun 2 kali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kali ini kami berdoa untuk Bapak Selamat yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk kesehatannya. Kami berdoa untuk masa tuanya. Kami berdoa untuk pekerjaan tangannya. Kiranya Tuhan memelihara dalam kehidupannya hari demi hari,
supaya dapat menjadi berkat bagi anak-anak, menantu, dan cucu-cucu, sehingga apa yang dikerjakannya menjadi contoh yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupannya di masa tuanya, kiranya Tuhan menolong sampai hari ini dan hari besok. Kami percaya Tuhan Yesus baik. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini tidak bisa datang beribadah. Apapun yang menjadi pergumulan masalahnya, Tuhan tilik satu persatu, Tuhan menopang satu persatu. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkannya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati anak, bahkan seisi rumah menikmati berkat kemurahan Tuhan. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu setiap hari, setiap pagi. Bahkan berkat kemurahan Tuhan, berkat yang tidak lazim, kau akan menerima dengan sukacita. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sanggup memberi kau sebuah kejutan dan keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya Tuhan Yesus baik. Katakan